tapi kok kalau keliling-keliling nih waktu itu ke baby shop, kok modelnya gini-gini terus ya, kayaknya kayak zaman aku kecil pakai masih sama terus modelnya. Terus warna-warnanya gitu, very very kiddie banget gitu loh. Nah, gimana sih cara kamu memenangkan hati customer untuk meyakinkan bahwa beli nih your product yang mungkin harganya sedikit lebih premium tapi juga kualitasnya bagus. Nah, gimana kamu bersaing dengan yang mainnya di harga juga nih, karena kan banyak pilihan juga ya. It's gonna be hard. Pasti kita expect orang mau nonton banyak, ternyata tidak gitu. Cuman balik lagi, itu semua balik lagi kita harus evaluasi. Setiap kita ini kenapa orang gak mau nonton misalnya. Sheila Pesik adalah sosok mompreneur di balik Little Palmer House, brand baby and kids yang berdiri sejak tahun 2017. Little Palmer House hadir dengan keyakinan bahwa brand lokal mampu menghadirkan produk fashion anak berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan brand internasional. Sheila juga membangun Hey Mama Skincare yang berfokus kepada anak berkulit sensitif karena terinspirasi dari pengalamannya sebagai ibu dengan anak yang berkulit sensitif. Semua itu harus melalui proses sih. Setiap pelajaran yang kita jatuh, kita gagal, itu sebenarnya pelajaran yang sangat baik. I wish I had that IT background ya, maksudnya kalau ada ini baru, aku nangkepnya cepet. Jangan kerja di bisnis kamu, tapi kerjalah di mindset kamu. Karena mental endurance itu sangat penting banget untuk menjalankan sebuah bisnis dan dengan mindset yang positif. Top 3 pointers yang perlu diperhatiin pas awal ngebangun bisnis, yang menurut kamu ini nih what I learned. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita membahas seputar motherhood, self-development, dan career. Narasumberku kali ini, aku jadi inget ya waktu awal-awal browsing sebagai new mom, kita panik ya beli-beli barang yang buat newborn, dan di situ aku juga selektif. Nah, narasumber kita kali ini itu menciptakan salah satu brand pakaian anak yang waktu itu aku beli nih. Jadi I'm a real customer. Jadi kita pengen ulas behind the scenes lebih dalam lagi. Selamat datang Sheila. Thank you so much for being here. Lagi sibuk apa sih sekarang? Masih sama, menjalankan Little Palmer House, fokus ke sana. Aku juga ada baby skincare yang baru, line baru. Yes, nah itu kesibukan Hey baru. Mama ya. Betul. Oke, tadi ya seperti kita udah perkenalan di awal, Sheila adalah mompreneur, founder dari Little Palmer House, dan baru aja membangun skincare brand untuk baby juga, namanya Hey Mama. Iya, ya. betul. Jadi sangat end to end ya untuk para moms. Nah, ini pengen nih ngobrol-ngobrol banyak seputar bisnisnya. Cuma sebelumnya aku pengen tahu sedikit tentang perjalanan kamu bahkan sebelum membangun Little Palmer House nih. Kan kamu pernah explore profesi-profesi lain nggak nih sebelum akhirnya bikin bisnis di bidang mom and baby? Mungkin apakah membangun usaha? Can you share us more about your journey ya untuk akhirnya sekarang membangun this brand? Tentunya banyak melalui jatuh bangunnya juga sih. Kita nyoba-nyoba beberapa industri lain, seperti pernah aku di F&B juga pernah. Pernah supply buat barang-barang ke hotel supplies, pernah juga. Pernah buka furniture store karena aku dulu suka banget sama home decoration. Semuanya udah dicoba berbagai kategori ya, walaupun gak nyambung sama yang sekarang kategorinya. Betul. Semua kita coba, itu semua ada proses sih, memang journey-nya jatuh bangun sampai akhirnya kita build Little Palmer House ini. Dan itu semua sebenarnya ya banyak yang proses-prosesnya, journey semua itu kita gabungin jadi satu gitu. Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk membangun brand di bidang mom and baby? Adakah inspiration atau turning point yang jadinya kita mau fokus nih di sini? Sebenarnya bisa dibilang coincidence juga ya. Di saat aku buka furniture store saat itu kan saya buka toko ya. Toko di mall. Dan I have a small section itu bagian anak-anak, home decoration anak-anak ceritanya. Terus lama-lama kita realize kayak, kok saya perhatiin trafficnya ini banyak banget yang ke arah sana, lebih ke checkout, customer yang checkout lebih ke barang-barang kids, yang home decoration anak-anak. Di situ saya mikir gitu kayak, ini ada marketnya, ada trafficnya, orang interested in kids stuff gitu. Nah di saat itu juga aku nggak lama, berapa tahun kemudian aku hamil anak kedua. Jadi sekarang mama tuh ya Sheila. Iya, dari anak kedua. Jujur pas anak pertama, karena mungkin anak pertama jadi banyak dikasih tuh kalau barang-barang bayi. Jadi aku gak gitu terlalu explore much sebenarnya di Indonesia ada barang apa aja, barang-barang anak seperti apa gitu. Nah di saat hamil anak kedua itu baru mulailah nyari, karena kan yang ngasih juga ada lebih sedikit ya anak kedua. Jadi ya udah mulai nyari-nyari. Pertama nyari
handuk. Aku nyari handuk baik kok jarang banget yang di local brand gitu. Dan itu cuma ada import satu macam saat itu, handuk Specifically baby. handuk. Iya, baby towel. Dan dari situ aku kepikiran, why don't we make one gitu. It started from actually baby towel sebenarnya. Oh, jadi spesifik banget ya. Yeah. Kalau sekarang kan udah pakaian, Betul. selimut. Yes. Ternyata the first product is towel. Yes, baby towel. Oh, Specifically for baby. Jadi kita benar-benar bikin yang halus. Kan di saat itu aku pernah dikasih banyak tuh dari handuk-handuk dari impor juga, handuk dari Jepang, handuk dari Korea. Terus kita pelajarin, kok ini enak banget handuk dan kita nggak bisa nemuin. Ya. Iya, tapi nggak bisa jadi nemuin di Indonesia. Belajar. Di situ. Aku tuh terinspirasi sih dari ceritamu karena biasanya kan kita tuh suka stuck, aku mau bikin niche apa ya yang kira-kira market potensialnya besar. Tapi dari perjalananmu tuh kayak you just start apa yang waktu itu bisa dibuat, bahkan mungkin yang kamu passionate about, home furniture, tapi malah dari situ ada learning, trafficnya banyak di kids. Jadi itu kan sesuatu yang nggak di plan ya. Betul. Jadi pelajarannya emang just start apa yang kita bisa di depan mata, dan sebenarnya nanti kita mungkin nggak expect ya ada inspirasi kalau mana yang potensi, dan even sampai sekarang ya. Cuma aku penasaran nih, kan kalau dari ceritamu berarti dulu udah banyak trial and error di bikin usaha ya, mau itu bidang apapun. How does your childhood influence that? Apakah kamu memang berasal dari keluarga yang entrepreneurs, jadi memang dari dulu aku ingin membangun usaha, atau gimana tuh? Ya itu juga mungkin salah satunya ya. Papaku juga memang entrepreneur juga, dan he's always been in the production industry yang production tuh maksudnya produksi tekstil. Dari tekstil. Okay. Jadi mungkin dari kecil juga saya melihat pekerja banget gitu. Jadi aku juga mungkin terinspirasi dari situ. Kayak suatu hari aku juga mau kerja nih, mau bangun sesuatu, mau bikin sesuatu. Mungkin jiwa dari situ juga kali ya. It builds up. Dan apa sih sebagai anak kecil yang mungkin memperhatikan papamu dalam bekerja, bangun usaha ya, ngelakuin production, apa work ethic atau pelajaran ataupun saran yang kamu pelajari dari papamu yang kamu masih pegang nih sampai sekarang dalam bekerja? Kerja itu kalau aku amati ya, maksudnya it's always been a two-way. Selalu ada win-win solution for both parties. Misalnya aku sebagai vendor pun, kamu sebagai customer, atau the other way around gitu ya. Jadi gak boleh mikir tuh kayak ya udah saya aja yang untung, kamu yang rugi. Kamu rugi gak apa-apa, yang penting saya aja untung gitu. Dan kejujuran pasti of course number one. Kita gak boleh curang dalam bekerja. Even mungkin kayak hutang-hutang pun itu sangat dihindari banget dari keluargaku dari dulu gitu, dari keluargaku. Jadi mungkin itu etik work ethic yang udah tertanam kali ya selama ini gitu. Dan sekarang tadi kamu ceritakan anduk ya awalnya Little Palmer House, dan sekarang develop ke banyak line. Nah, boleh diceritain nggak prosesnya gimana sih dari awalnya cuma satu produk, terus akhirnya berarti ada feedback yang bagus kan sampai sekarang membangun banyak line gitu. Betul. Kita mulai dari produk handuk. Tapi aku mikir gitu, ini handuk kan orang paling beli 1-2 gitu ya. Terus mau sampai gimana modelnya? Paling kita bisa bedain warna, ya gambarnya dikit-dikit. Actually aku punya loh handuknya Little Palmer House, bener rapi. Bener halus banget, bener-bener apa zaman newborn tuh kita pakai itu terus. Iya, jadi pikir ya paling bisa bikin develop 2-3 types of different kind of handuk gitu. Habis itu kan limited lah, lebih limited because it's just ya udah it's towel gitu. Di situ aku mulai mikir gitu, why don't we try something else? Maksudnya is still in this category, maksudnya sesuatu yang bisa related gitu loh. Nah, aku mulai coba pengen nih coba bikin baju. Cuma saat itu juga is a big challenge karena I don't have any experience in bikin baju, bukan fashion designer juga, bukan major itu, jadi kayak benar-benar totally from zero, totally blank. I have to learn from scratch lagi sebenarnya pas bikin baju saat itu. Karena pas di saat itu juga aku pengen mencari baju lokal sebenarnya, maksudnya yang hari-hari pakai. Tapi gak mau yang mahal-mahal. Buat anak kecil lah. Buat anak ya. Cuman itu aku melihat white space juga di situ saat itu. Fashion baby di Indonesia, local brand, desainnya tuh masih ketinggalan sebenarnya. Ini tahun berapa nih? Itu 2018. Oke. Ya, awal akhirnya mau ke arah baju. Aku pengen nyari tuh yang timeless, yang lebih simple tapi estetik, enak dilihat gitu. Tapi kok kalau keliling-keliling nih waktu itu ke baby shop, kok modelnya gini-gini terus ya, kayaknya kayak zaman aku kecil pakai masih sama terus modelnya. Terus warna-warnanya gitu, very very kiddie banget gitu loh.
Terus ya di situ aku kayak terinspirasi kayak I wanna change the baby fashion industry di Indonesia to make it looks more aesthetic, more timeless design gitu, enak dilihat gitu, bisa kayak kalau kita lihat ke luar negeri banyak baju-baju bayi lucu-lucu. Disitulah sebenarnya mulai bisa dibilang salah satu achievement yang kita dapati saat itu juga untuk merubah the fashion baby industry di Indonesia gitu. Oke. Nah, kalau kita ngelihat dalam sebuah bisnis kan komponennya ada banyak ya, produk, terus ada marketing juga, dan apalagi kalau produk untuk anak tuh harus memenangkan trust dari ya momsnya, dari orang tuanya gitu. Kalau misalnya disuruh pilih nih yang penting menurutmu, apakah produk atau marketing atau ya antara dua itu mana sih yang lebih penting? Sebenarnya dua-duanya tuh penting, tapi ada yang lebih penting lagi sebenarnya sih menurut aku. Apa tuh? Itu mindset sebenarnya. Oke, gimana? Karena kita butuh mindset yang benar dulu nih untuk sebelum produk dan marketing itu berjalan ya. Karena kalau dengan mindset kita benar, kita ada kemauan positif ya, mindset yang positif, marketing pun bisa kita pelajari, kita bisa evaluasi marketing seperti apa, dan itu kan selalu berubah ya. Even produk juga, ya of course produk itu juga penting sih, maksudnya itu salah satu yang syarat awal lah ya. Cuman always every year it evolves. Kayak sekarang lagi trennya ini, lagi itu, lagi ini. Berarti itu kan mindset butuh, untuk adaptasi sama adaptasi tren. dengan tren dan terus berevaluasi, tidak bisa patokannya begitu aja gitu. Oke, cuma nih tantangannya aku ngelihat kan kalau Little Palmer House mengedepankan bahan, ya kualitas desain juga. Tentunya itu harganya akan sedikit lebih tinggi lah dibanding yang biasanya kalau pakaian anak lumayan banting harga ya kita gitu. Nah, gimana sih cara kamu memenangkan hati customer untuk meyakinkan bahwa beli nih your product yang mungkin harganya sedikit lebih premium tapi juga kualitasnya bagus. Nah, gimana kamu bersaing dengan yang mainnya di harga juga nih, karena kan banyak pilihan juga ya. Sebenarnya itu lebih ke edukasi sih ya. Dengan konsistensi kita selalu mau deliver dengan high quality product tapi dengan harga yang affordable kalau di compare dengan kualitasnya ya. Oke. Jadi kita educate our customers gitu. Kenapa harus milih kualitas yang seperti ini supaya mereka juga merasa oke, worth it banget nih beli barang ini dengan harga segini. Karena dengan kualitas yang kita deliver sebenarnya dengan harga itu very very affordable. Tadi kan kamu juga highlight bahwa kamu stand out karena quality dari produknya. Nah, emang bahan apa sih yang kamu pakai? Yang pasti yang paling banyak kita pakai 100% katun. Karena itu memang kualitas terbaik sebenarnya untuk penyerapan, durability-nya dan softness itu dapat banget. Tapi kita juga punya yang lebih high end lagi, yang kita lagi produksi sekarang. Itu tencel dan bambu. Itu seratnya benar-benar halus and very soft to the touch. Oke, nah kalau aku lihat ya landscape-nya sebagai moms ini kan banyak banget brand, terutama yang di bagian pakaian anak. How do you stand out from the competitors? Apa strategi yang kamu gunakan supaya bisa menonjol? Yang terutama pasti konsistensi in quality. Itu yang selalu kita pegang. Dengan harga segini kualitasnya yang sangat baik gitu, dan durability wise juga bagus. Dan juga sebenarnya kejujuran dalam brand DNA kita sih sebenarnya ya. Oke, kayak gimana tuh misalnya yang terlihat kepada customer? Mungkin dari desainnya, simple, elegant, estetik itu yang selalu kita Little Palmer House pegang ya. Banyak sih yang customer bilang yang it feels calm when you see Little Palmer House karena mungkin dari segi warnanya, mungkin dari segi desainnya, dan ya tapi yang paling banyak dapat appraisal buat kita tuh lebih ke quality-nya sih. Jadi konsistensi di situ ya. Kamu kan dalam membangun Little Palmer House, aku lihat tuh bersama suami kamu ya. Itu apakah day to day operationalnya juga bareng suami kamu atau gimana? Iya, bareng juga di today-nya. Oke. Tapi kita beda bagian. Jadi memang di situ kita nggak bentrokan nih. Beda. Aku ngurusin lebih ke production, lebih ke sisi product development-nya, operationalnya. Sedangkan kalau suamiku lebih ke marketingnya, ke salesnya. Nah, kadang kan suka ada ketakutan nih kalau misalnya couple mau kerja bareng, apalagi kalau udah suami istri ya. Takutnya ya membawa, misalnya lagi ada tough times di kantor, kebawa ke rumah, atau takutnya pokoknya melebur nih antara personal dan profesional. Dan kamu sekarang udah membangun Little Palmer House for years and still going strong. Gimana sih cara kamu bisa bekerja bersama suami? Karena mungkin itu juga banyak yang penasaran ya, cara ngatur dinamikanya supaya tetap
ada boundariesnya ya. Betul. Sebenarnya bisa dibilang ini jadi partner juga kan, partner bekerja gitu. Sebenarnya partner ini juga perlu boundaries, di mana we have to respect each other juga, because we believe I have my strength and I believe that he has his strength juga gitu loh. Jadi memang kalau bagian dia memang harus keputusan dia, pasti kita diskusi sih bareng sih. Maksudnya mau ambil keputusan begini-gini nih gitu. Tapi menurut aku begini-gini, menurut kamu gimana gitu. Tapi in the end he will make the decision kalau itu bagian dia. And same to my part, misalnya in production gitu. Mungkin saya kadang-kadang butuh pendapat nih, gimana ya? Kayaknya stuck nih, tapi mau A atau mau B ya gitu. Menurut aku B, menurut aku A. Tapi in the end I will make the decision and he respect that juga gitu lah. Oh yaudah, jalanin aja kalau keputusan kamu seperti itu. Jadi gitu. tetap di-assign tergantung PIC akhirnya tuh siapa. Oke, dan menurutmu apakah jadi tantangan nih ketika kamu di kantor bareng sama suami kamu, tapi kan di rumah untuk personal life juga bareng ya? Apakah ada challenge yang kamu dapatkan along the process gitu pas naik turunnya? So far kalau udah pulang sih kita udah jarang ngobrolin kerjaan sih. Jadi di set boundaries ya, pulang nggak boleh ngomong kerjaan. Jarang banget sih. Jadi everything set sih udah di kantor aja. Kalau nggak besok pagi deh di kantor baru bahas lagi gitu ya. Pulang kita spend time with our kids lah gitu. Kita bahasin hal-hal lain lagi. Oke. Jadi kayaknya kuncinya juga strength-nya harus beda ya. Mungkin Betul. kamu tadi emang di lini production, suamiku kamu di lini yang berbeda, dan di respect juga PIC-nya tuh siapa. Jadi nggak usah dicampur-campur, udah sesuai professional scope-nya. Yes, gitu betul. ya. Nah, Little Powder House ini kan udah panjang ya perjalanannya, dan sekarang kamu merambah ke skincare. Ada nggak sih kegagalan yang pernah kamu alami saat ngebangun brand kamu, dan itu ngasih pelajarannya membekas banget sampai sekarang? Kalau sampai bekas banget sih, Mungkin banyak ya. Salah satu dari banyaknya. Mungkin misalnya pas production sulit atau apa ya. Mungkin kan dia kecil-kecil ya, kegagalan-kegagalan. kita kan selalu punya SKU baru nih, produk launching terus tiap bulan. Tiap bulan selalu SKU baru. Iya, ada SKU hebat baru. sih. Apalagi di industri Iya. tekstil. Ada juga kala kita lupa melihat saking mengejarin produk launching terus, ternyata sebenarnya ada banyak produk-produk yang potensi besar yang bisa harus di repeat. Oh, yang udah kamu launching. Iya. Dan itu karena kita tidak fokus ke sana, kita tidak perhatikan ke sana, masuklah kompetitor lain yang melihat potensi itu mungkin gitu loh. Padahal mungkin produknya kamu sudah punya. Udah punya, dan sebenarnya memang laku, tapi karena kita terlalu fokus ke produk launching terus, produk baru, kita lupa sebenarnya produk lama itu bisa di-nurture lagi gitu ya. Itu potensi yang besar sebenarnya gitu. Oh, itu learning banget sih ya. Betul. Untuk kita boleh lah fokus ke launching yang baru, tapi yang sekarang banyak nih ya, yang minatnya banyak, sebenarnya bisa di double down, entah marketing atau Yes, dirilis lagi ya. Nah, kalau tadi kan berarti tantangan kita lupa untuk ngelihat inwards ke brand kita apa yang unggul. Nah, kalau sekarang mungkin banyak brand yang bermunculan ya di space yang sama. Pernah nggak sih ngalamin challenge untuk stand out atau mempertahankan your position nih di antara kompetitor yang baru? Gimana caranya kamu tetap stay relevant ya as a brand? Jujur awal tantangan aku juga tuh di awal, karena saat kita rilis produk yang potensi besar nih, bagus, nggak lama lagi pasti muncul brand-brand lain dengan produk yang sama. Jadi mereka Similar. ngikutin, Iya. Kebetulan pas juga Iya, yang betul. sama ya. Iya, kalau dari sisi ini aku selalu pelajari gitu. Maksudnya take it as a positive way. Berarti ini barang bagus dong, laku. Pada banyak yang mau ikutan gitu. Tapi di situ kita juga harus keep on moving sebenarnya. Cause we know okay, we are the trendsetter now. And harus cari terus. Aku ya mungkin sibuknya tiap malam tuh kalau udah pulang, if I have my me time, itu mikirin terus kayak lari di tempat. Apalagi nih, ada apalagi. Dan we always stand to our point that kita nggak mau ikut-ikutan yang lain. We always wanna give a new product, new fresh idea to the local market gitu sih. Jadi mungkin itu yang ditunggu-tunggu customer juga. Kadang menunggu ada produk launching baru, apa lagi nih, baru lagi. Is always something fresh yang kita deliver gitu. Bicara lebih dalam tentang marketing ya, aku kan pernah baca artikel yang bilang kalau sales di tahun 2024 pernah meningkat nih sampai 13 kali lipat. Itu boleh diceritain nggak? Itu strategi yang works? Apakah karena kamu di online melakukan sebuah strategi, atau itu gimana tuh growth-nya bisa berasal dari mana marketingnya? Dari online, yes of course. Karena sekarang di era
era ini era digital, everybody shifting to that part ya, online. Jadi banyak yang sih kita pelajarin di marketing dengan strategi-strategi online, gimana cara delivernya. Karena mungkin yang 5 years ago yang apa yang kita praktekin saat itu udah berubah lagi di era sekarang. Makanya I said it's always evolving kan, dan we have to keep evaluating dan terus cari strategi, cari sistem baru gitu untuk mempertahankan dan meningkatin sales kita. Gitu. Mungkin saat terjadi growth itu kayak specifically tuh bagian mana nih yang menurutmu mendukung banget? Apakah itu live ataukah dari reviews? Live helps a lot too ya. Jadi kita juga punya live tiap hari jalan terus 12 jam. Tiap hari live, 12 jam live-nya. Itu sejak tahun berapa? 2022 oke. Di Shopee Live, TikTok Live juga. Jadi emang selalu continuously ya. Gitu. Nah, tapi ini biasanya ya kalau orang-orang bangun small business, kadang kan ngerasa awal-awal gak ada yang nonton atau kayak ini balik gak ya modalnya, aku udah invest di live tapi malah gak terlalu ini. How did you start ya pas awal-awal garnering traffic sampai sekarang konsisten nih 12 jam per hari? Pasti awalnya it's gonna be hard. Pasti kita expect orang mau nonton banyak, ternyata tidak gitu. Cuman balik lagi, itu semua balik lagi kita harus evaluasi. Setiap kita ini kenapa orang nggak mau nonton misalnya? Kenapa, apa yang bikin mereka interested to stay and watch? Dan itu kita every live we try to evaluate terus gitu loh. Oh ternyata ini udah mulai ada potensi naik. Kenapa nih bisa bikin naik? Karena topik mungkin cara bawanya, atau mungkin cara bicaranya, atau cara kasih lihat show-nya, jualannya seperti apa gitu. Jadi ya itu sesuatu yang mesti terus dipelajari, tapi jangan menyerah karena it's the process memang gitu. Nggak ada langsung live aku langsung rame, itu tuh ya agak susah gitu. Brand itu kan apalagi yang consumer facing ya, itu pasti ada momen di mana dia tahu-tahu viral atau kayak tipping point, dia dikenal lebih banyak orang ya dari yang awalnya mungkin merintis. Kamu masih ingat dan bisa di-share nggak salah satu tipping point di mana tiba-tiba Little Palmer House tiba-tiba dikenal nih sama orang? Kayak apa yang kamu lakukan? Karena itu pasti kan setelah banyak eksperimen yang dilakuin ya. Dulu kita sering ikut pameran si Baby Expo. Jadi kita rajin ikutin, setiap tahun tuh ada bisa 6 kali. Di Jakarta dan di luar kota. Dari situ mungkin we get a lot of exposure. Awalnya kita buka booth pameran tuh kecil, cuman 9 meter. Karena lama-lama kita beranikan gitu. Oke, tambah gede 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Bukan tambah gede. Dan di situ mulai traffic juga. Karena banyak, setiap pameran itu kita produk launching kan baru terus. And actually di situ banyak banget customer waiting. Makanya mereka willing to come. Jadi booth kamu saat pameran tuh malah dipakai untuk preview product launches. Betul. Oke, that's a good strategy. Jadi nggak cuma as is aja ya. Terus gimana tuh? Ternyata banyak customer yang antri. Betul. Di saat itu thank God banget. I think our booth is one of the yang paling ramai yang diantrin, bisa sampai ngantri tuh muter-muter keliling booth gitu. Dan di situ kita melihat the market is here gitu. Maksudnya they like our products gitu. Dan di situ ya memang kita terus makanya keep developing terus sih new products and make the customer more enthusiast gitu. Berarti apa nih tips supaya kalau misalnya lagi buka booth di fair itu bisa naikin traffic nih? Apalagi kamu kan sebagai yang kalau di Mom and Baby Fair tuh besar ya. What did you give there? Apakah kamu memberikan freebies? Apakah diskon? Apakah tadi kan salah satunya product launch preview bisa di booth ya? Apa aja nih supaya rame tipsnya? Lebih ke product launch preview sih sebenarnya, karena di situ kita udah mulai dapetin hati customer ya, dimana kalau kita keluar barang tuh selalu fresh idea yang bukan tiru-tiru brand lain, tapi sesuatu something new tapi functional in a way mereka happy with it gitu loh. Jadi pernah juga kita launching di saat itu mau nyari baby legging is really hard. Baby legging with a good price ya, with a good quality and good price is really hard. Ternyata kita bisa deliver it in a really very interesting price, kualitas oke. Itu diantri-antri orang. Even pas booth baru buka, udah ramai banget di depannya nungguin mau minta baby legging ya ternyata. Dan itu kamu gak expect sebelumnya? Iya, ada satu produk lagi tuh baby hijab. Oh ya, cute. Iya, it looks very cute, tapi instan. Baby hijab instan. Aku kayak udah beli deh buat lebaran. Itu juga salah satu produk yang ditunggu-tunggu, yang dikejar-kejar pasti saat kalau lagi ada pameran gitu. Karena pas kita launching juga launching di pameran saat itu sih.
Dan gimana kamu tetap come up dengan fresh product ideas ya yang mungkin nggak terpikirkan, like what is your inspiration process dan iya biasanya cari inspirasi dari mana sih? Biasa pasti pas saat lagi traveling. I always spend my time untuk mampir ke toko-toko anak-anak untuk lihat ada apa sih, tren apa di luar, di negara ini, produk apa sih yang lagi diminati di luar negeri, misalnya seperti itu sih. Aku selalu sempatin waktu untuk pasti mampir gitu, at least stop by beberapa toko-toko untuk cari fresh idea. Oke, it's a great idea sih. Jadi selalu peka ketika traveling karena kadang ada hal yang mungkin nggak kepikiran ya sebelumnya. Nah, aku pengen bicara tentang tadi ya, kamu membangun bisnis ini udah bertahun-tahun dan bareng sama suami kamu ya. Kadang as a woman ya kita suka mendapatkan challenge ketika aku cerita pribadi dulu kali ya. Dulu aku juga pernah co-founding a company with a co-founder yang kebetulan male, not my husband but a male. Dan saat aku in a meeting room, somehow people listen to him more gitu than me. Dan ya awalnya aku nggak mau mikir karena gender sih, but beberapa kali aku ngeliat it's a pattern gitu, kayak is it because I'm a woman atau gimana. Nah, pernah gak sih kamu mengalami situasi bisnis di mana kamu di ruangan atau kamu sedang meeting dengan stakeholders tapi kemudian your voice is less heard than your male counterpart, atau misalnya in this case kadang ketika meeting dengan suamimu? Pasti ya, itu sering terjadi. Ya? Malah sering, beneran ya. Apalagi kalau ngomongin hal-hal lebih teknikal, mungkin di situ juga kita apa nih gitu kan, mungkin ya bingung juga ya, karena pasti mungkin laki-laki lebih relate maybe gitu. Cuman ya sometimes I just think kayak aku kalau udah kayak gitu sih biasa lebih diam sih, dengerin aja. Oh gitu. Ya udah learn something new. Kayak udah observe aja lah ya gitu. Gitu. Yang penting kita tetap share our perspective gitu. Iya, dengerin aja sih. Cuma ya poinnya adalah ternyata kamu juga mengalami ya gitu. I think it's something that why is it happening to women? Nah, nextnya tuh aku pengen tanya nih, sekarang kamu juggling all of this business, tentunya dengan family, dan kita tahu kalau hidup tuh a series of trade-offs ya, gitu. Aku percaya bahwa gak ada yang benar-benar balance, tapi ya trade-off mana aja yang paling penting saat itu untuk kita pilih dan korbankan. Nah, along the way pernah gak sih kamu ngerasa kamu terlalu fokus bekerja sampai kurang waktu untuk spending time sama anak kamu atau keluarga, and if so boleh diceritain nggak tuh? Itu sering banget sih sebenarnya dulu, apalagi awal-awal merintis, I spend a lot of time di kantor sampai malam. Waktu buat anak sangat dikit jujur di saat itu, dan mereka waktu itu masih kecil-kecil juga sih ya, masih bayi di saat aku mulai kan. Tapi I guess life is not always gini. We have to be balanced of course ya untuk ini. Cuman maksudnya balance bukan dalam sehari langsung 30%. It can be this 2 months I'm really busy gitu, tapi I will make up the time with my kids after that gitu. Aku habis itu aku spend time holiday, dan itu yang penting yang penting sih kita benar-benar hadir ya saat sama mereka gitu. Jadi of course kita juga butuh me time, dan itu mungkin 2 bulan ini mungkin aku mau fokus karena aku mau pelajarin sesuatu. After that, aku bisa mulai kurangin, aku bisa mulai masuki my hobby, my me time, my time with my kids, so I spend time more. I think it still works that way gitu, nggak mesti bener-bener in one day proporsinya tuh harus selalu tiap hari sama, cause it's not gonna be easy. Ngeliatnya jangan point of view per hari ya, tapi in the bigger picture. Dan ya anakmu mungkin masih happy aja kan dengan itu. Betul. Soalnya. Dan nah, ketika ngejalanin itu semua, pernah nggak sih ngerasa kayak burnout? Dan aku lebih pengen tanya gimana cara kamu cope with the feeling of burnout, karena mungkin waktu awal-awal launching, awal-awal merintis itu kan work, then how do you manage that energy? Pernah banget, burnout tuh sering banget. Iya sih, zaman sekarang ya. Iya, karena selalu ya, apalagi aku tuh kalau udah diem, maksudnya bukan nganggur, kayak I have my time, otak tuh masih jalan, pasti kayak mikirin lagi. Lah nggak jadi me time ya? Sebenarnya iya, tapi ya aku usahakan kadang-kadang dengerin lagu, nonton, mungkin itu helps me refresh a bit gitu. And right now I have aku suka olahraga, dan itu salah satu me time aku sih buat biar nggak burn out juga. Saat aku olahraga, bisa aku di lapangan, tenis yang aku fokus bola gitu loh. Jadi aku udah kosongin dulu pikiran, itu juga recharge me back sebenarnya, to have my energy back the next day for work, itu jadi fresh lagi gitu loh. Jadi kalau aku suruh diam, pasti aku akan mikirin terus.
Apa nih kerja lagi? Kenapa kenalin nih tadi kita nih? tipenya kayak gimana ya, overthinknya kalau Ya. lagi situasi apa. Dan tadi kalau kamu overthink malah salurin ke activity Activities, selain ya. kerja. Selain kerja ya hobi, ya udah aku olahraga atau mungkin ngumpul-ngumpul sama teman, bahasin hal-hal lain yang cuma sekedar ketawa-ketawa. Kalau ngeliat kamu kan kayaknya benar-benar perintis banget nih, building business from zero. Kalau misalnya kamu bisa ngasih saran ke entrepreneur, aspiring entrepreneur yang pengen ngebangun, apa sih hal top 3 pointers yang perlu diperhatiin pas awal ngebangun bisnis yang menurut kamu ini nih what I learned gitu dari pengalaman kamu aja sih? Yang pasti nggak ada yang instan. Mungkin anak-anak generasi sekarang kan mau apa cepet nih. Semua itu harus melalui proses sih. Setiap pelajaran yang kita jatuh, kita gagal, itu sebenarnya proses yang sangat pelajaran yang sangat baik yang untuk kedepannya itu yang bikin kita grow. Dan itu mesti, of course kita mesti sabar ya selalu. Dan itu penting, evaluasi, keep evaluating. Ada apa lagi yang kita harus pelajari, maju terus dan never give up. Itu kunci terpenting sebenarnya, yang utama. Hal kedua mungkin work ethic ya. Kita kerja harus selalu punya etika yang baik juga secara bisnis, walaupun kadang-kadang nggak apa-apa ini mah nggak ada kok di dalam hukum nggak boleh begini gitu. Cuman kalau memang itu sebenarnya tidak baik dilakukan gitu, tidak ada etikanya, ya sebaiknya jangan gitu. Karena kan kita kerja itu sama siapapun ya, we want it to be long term, a good relationship gitu. Jadi we never know one day, misalnya oke, hari ini aku ketemu kamu ada project apa, udah tapi aku endingnya nggak baik nih sama kamu gitu. But you never know, in 5 years you still need that person gitu untuk there's something bigger gitu ahead gitu loh. Yang dalam a few years later atau kapan. Jadi always keep that work ethic positive. Dan hal ketiga mungkin ya kerja harus selalu jujur juga sih. Apapun itu, ya itu dari kita, dari vendor ke customer ke kita, anything is mutual, B2B, B2C, dan semua kerja itu harus jujur dan tidak merugikan orang lain sih sebenarnya. Next, I wanna talk about confidence, karena kalau dari obrolan kita sih aku nangkepnya you're very confident dalam hal lanjut dulu deh, proses nggak ada yang instan. Tapi kan banyak orang yang kayak ini kayaknya nggak took off, yaudah gue tutup aja deh gitu. What is the reason of your confidence? Kayak kenapa kamu, what drives you untuk akhirnya terus jalan terus nih sampai akhirnya nemuin titik cerah? Dan ya mungkin boleh diceritain gak tuh? Aku selalu banyak review back, banyak tanya pendapat juga. Setiap aku kalau aku gagal, aku pasti nanya dengan orang sekitarku apa yang mesti aku perbaiki dan gimana kalau aku mau lanjutkan lagi. Ya kadang-kadang insting juga ada gitu. Tapi kita juga perlu point of view dari luar sana yang blind spot kita yang kita nggak bisa melihat. Misalnya kenapa nih kok gagal, kenapa nih kok nggak rame, kenapa ini kok nggak ada yang minati. Aku ada barang ini kok kayak menurut aku bagus, tapi kok orang nggak ada yang suka. Dan ini kadang kita pasti punya opini sendiri, enggak, menurut aku paling bagus begini, tapi belum tentu di mata yang lain melihat seperti itu. Jadi we have to be open juga untuk terima input pendapat dari orang sekitar. Apalagi ya the easiest thing is to ask your close friends. Mereka lebih jujur sama kamu gitu. Kayak oh ya karena mungkin dari segi di sana nggak menarik gitu, atau mungkin dari function wise it's not practical gitu. Jadi mungkin ya itu bisa jadi input yang sangat baik untuk melanjutkan step ahead-nya gitu. Oke, so keep asking for feedback dari luar. Jadi jangan ask ourselves for the only feedback, tapi juga ke orang sekitar dan role model kita kali ya. Betul. Nah, sebagai pemilik brand dan sekarang nge-lead banyak ya timnya, menurutmu apa sih traits penting yang perlu dimiliki seorang leader supaya tim kamu tuh percaya dan mau mengikuti kamu? Oke, kalau aku it's always a two-way communication for me. It's not one way. Walaupun decision pasti di aku gitu. Cuman aku selalu minta pendapat mereka juga. I'm always open to discussion gitu. Maksudnya coba kalau menurut kalian bagaimana gitu. Tapi dari situ akan aku kasih input juga. Kalau I would do this, but I will explain juga kenapa I choose this way gitu. Supaya mereka juga akan mengerti dan lebih percaya proses kedepannya seperti apa. Oke, bener juga ya Bu gitu misalnya. So be transparent as well. Yes, betul. Dan kita juga nggak bisa sih selalu oke, pendapat aku yang terbaik begini aja. Kalau kamu bisa memilih satu superpower yang bisa ngebantu kamu sebagai businesswoman, what would that be and why? Mungkin superpower to learn technology
faster and dengan di era digital landscape sekarang yang semua serba digital. I wish I had that IT background ya, yang maksudnya kalau ada ini baru aku nangkepnya cepet, karena I really think that it really helps my system juga in working. Kayak dengan building the system lah at work itu lumayan sangat bantu if we know digital technology lah di saat ini. Gitu. Ya proses sistem berbuatnya ya gitu. Nah sekarang kan kamu juga ngebangun skincare brand ya, Hey Mama namanya. Why did you finally decided to build that? Selain kamu udah ngebangun Little Palmer House mungkin yang udah sukses, dan kapan sih sebagai business owner kita udah saatnya nih nge-explore hal yang baru, atau malah kita harus fokus dulu nih sama project kita yang udah ada? Karena kadang kan kita ada di dilema di mana kita harus selesain apa yang udah kita mulai, tapi at the same time kita juga pengen explore peluang-peluang baru nih. Sebenarnya aku mulai baby skincare ini because I really wanna help the market dengan anak-anak yang mengalami kulit yang sensitif. Ini karena dimulai dengan anak aku yang pertama dan mengalami eczema, dan itu sangat quite a struggle juga dari baby yang kulitnya sangat kasar dan gatel dan very uncomfortable for him. Di situ aku udah sering banget sih ketemu dokter kulit, dermatologist yang untuk find out gimana sih cara bener-bener sembuhin gitu. Ternyata itu memang sesuatu yang nggak bisa disembuhkan total, tapi hanya bisa mencegah, press aja supaya tidak flare up gitu. Tapi di situ butuh maintenance terus dengan krim-krim, sabun-sabun yang saat itu aku cuma bisa dapetin import. Disarankan sama dokter semua import brand. Dan mahal-mahal gak sih? Dan dan itu salah satunya itu mahal. Dari situ aku mulai pelajari gitu, kayaknya dan yang ngalamin ini nggak cuma aku, dan aku yakin di Indonesia ini banyak sekali yang ngalamin dengan situasi yang sama. Di situ mungkin aku jadi tergerak hatinya untuk I want to develop sensitive skincare yang bisa bantu anak-anak yang eczema, sensitive skin seperti anak aku juga, tapi dengan harganya affordable. Jadi di situ mungkin aku mulai dengan Hey Mama Skincare ini. From the personal journey. And how is this going? Karena lagi-lagi pertanyaanku mirip kayak sebelumnya, banyak products in the market. Jadi kamu sebagai entry orang yang baru nih kan tahun ini, saat entering the market, bagaimana cara kamu stand out? Karena kita we target really segmented market ya. Jadi spesifik tadi ya yang punya masalah kulit itu. Ya benar, memang tidak sebagai mass yang in general body wash aja, general skin, general cream gitu. No, we are targeting really a segmented market situ. Jadi dengan review dan feedback, thank God it's really actually it's a good positive review as of now gitu. Karena really help dengan yang kadang-kadang kita juga ada yang balm yang buat luka, buat apa itu it really it's actually very good quality yang we did gitu, we make gitu. Tapi dengan harganya yang juga affordable supaya kita will help the Indonesian market juga bisa gunakan produk dengan kualitas yang baik, tapi bisa membantu anak-anak mereka juga yang kulitnya sensitif. Dan it's going really well ya. Berarti kan eksperimen kamu dalam merilis sesuatu yang baru tuh jadi working. Nah makanya tadi mungkin gimana sih tipsnya kapan kita sebagai business owner harus stay dulu nih sama produk kita gedein, kita seriusin, versus sebagai business owner juga harus eksperimen sama hal produk atau brand yang baru. Dan kalau kamu dalam membuat keputusan seperti itu, kayak gimana sih Sheila? Aku udah mulai bangun sistem di Little Palmer House ini, udah mulai berjalan sebenarnya autopilot. Udah semi autopilot. Makanya I will now I have the time to make something new gitu kan. Mungkin few years back then aku belum ada waktu itu juga karena aku terlalu fokus di satu bisnis aku itu. Dan tapi sekarang karena aku udah mulai merapiin sistem-sistem di ini dan udah di LPH dan udah mulai jalan autopilot, that's where I jump into the new project sih. I see. Jadi emang harus lihat juga ya realita waktunya. Betul. Dan ini aku jadi penasaran karena kadang ada yang bilang kalau entrepreneur tuh ketika kita gak selalu dibutuhin 100% sama bisnisnya. Kalau kita masih ngelakuin perintilan yang kecil-kecil sendiri, ya gak delegate ke orang, namanya not really an entrepreneur. Kamu solopreneur. Ya, jadi how is your process dalam awalnya mungkin kamu banyak ngelakuin semuanya hands on, sampai akhirnya sekarang udah menuju ke autopilot. How is the process like? Kalau buat aku, menjadi seorang entrepreneur pun itu butuh proses yang mesti tahu dulu pelajaran dari nol banget nih, dari scratch. Ibaratnya kayak dari bayi
mau belajar rangkak jalan seperti apa nih? Gak mungkin bisa dari bayi tiba-tiba kita langsung lari. Sama sebenarnya. Jadi kita melihat bayi ini udah bisa lari tuh kan udah jadi entrepreneur. Ibaratnya entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur pun ini needs a process di mana kita harus awam pasti hands on dulu untuk mengetahui oh ini seperti ini seperti ini. Baru kita bisa delegasi ke yang lain gitu. Tapi kalau kita tidak memahami ini, gimana cara kita mau delegasiin juga? Karena di saat kita harus ambil decision, keputusan, kita pun nggak ngerti sebenarnya apa yang kita ambil decision kalau kita nggak pernah mengalami proses itu. Gitu. Jadi harus hands on. Nah, tapi kan ada tipe yang susah nih gue delegasi ke orang karena kita greget, apalagi kalau fokus dari produk kita is the quality. Nah, kamu ada tips gak sih gimana supaya proses kamu membangun sistem di LPH, proses delegasi kamu itu akhirnya berjalan? Do you have any tips? Kita saat itu juga makan waktu quite a while, few years untuk benar-benar merapikan itu sampai bisa berjalan autopilot. Lumayan tantangan besar juga karena itu banyak yang dari sistem juga kita mesti rapikan. Karena dari awalnya kita hands on, tiba-tiba ini mulai, ya betul, kita mulai mempercayakan, kasih anak buah, oke, kamu yang bikin decision, kamu yang bikin decision. Of course, di situ saat itu pun kita tetap harus pantau, nggak bisa kasih 100% terus kita meram aja. Kita nggak tahu itu mau jalan kemana, arah kemana. Is it benar-benar mengikuti direction yang kita mau atau enggak? So kita mungkin lebih jadi we direct them. Kita delegasi. Di saat itu aku mungkin sempat berapa tahun, 1-2 tahun aku bener-bener pantau mereka. Full mantau. Bukan aku bener-bener hands on kerjain perintalan, tapi aku menginstruksikan dan aku pantau. Bener enggak? Dan itu butuh waktu yang lumayan sebenarnya. Okay, so we've heard a lot from your journey dari ngebangun brand from scratch sampai sekarang besar kayak sekarang. Karena honestly I'm also a user. Lastly, as an entrepreneur ya, mungkin di luar sana banyak aspiring entrepreneur yang pengen memulai. Tapi aku pengen menyorot ke kamu dulu ya Sheila. Sebagai entrepreneur, what is the best advice that you have ever received dan kenapa? Nasihat yang pernah aku terima terbaik itu adalah jangan kerja di bisnis kamu, tapi kerjalah di mindset kamu. Karena mental endurance itu sangat penting banget untuk menjalankan sebuah bisnis dan dengan mindset yang positif. Okay, so work on your mentality. Follow up question, gimana tuh caranya? Kita harus apain pola pikir kita supaya bisa endure? Pantang menyerah, yang pastinya, and keep on moving sih. Jadi ya sesuatu itu ingat nggak ada yang instan. Semua itu proses dan never give up, keep on trying. Anybody who wants to start a business right now, just do it. Jangan terlalu banyak mikir karena itu semua kegagalan juga akan jadi proses kamu untuk belajar untuk grow. Okay, thank you so much Sheila for sharing. Dan pastinya aku harap Little Palmer House, Hey Mama semua semakin growing. From a fellow customer of yours ya, aku benar-benar organik loh waktu itu nyarinya kayak di marketplace terus kayak ini kayak bagus terus beli benar-benar kayak so that means it works ya strategimu untuk nge-highlight your product quality. Thank you so much. But anyway, I wish you good luck dan thank you banget udah sharing ya sama fellow moms di sini. Aku rasa nih episodenya cocok kalau kalian pengen start a business, pengen jadi mompreneur tapi butuh sosok panutan. Nah, listen to Sheila's story. And if you guys find this episode helpful, I bet you do. Please comment down below dan nanti jangan lupa ya tag Instagram kita dan juga di @bossmama.society. And yeah, that's all for now. Thank you Sheila for sharing with us. Thank you juga for inviting me. It's a pleasure. And I'll see you guys on the next episode. Bye.